Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habibi dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang PBL, anggaran produksi dan anggaran TKL. Oke, kita di sini masuk di anggaran produksi ya. Anggaran produksi penjualan mobil truk Hino ya. Di sini seperti biasa kita masukin bulannya dulu dari Januari sampai bulan Desember. Lalu kita masukin lagi datanya di sini. Data rencana penjualan. Oke, sebelum itu di sini tabelnya ada bulan, rencana penjualan, persediaan akhir tahun, kebutuhan unit, persediaan awal tahun, lalu ada pengalokasian, ada kekurangan juga, dan ada selisih, dan ada rencana produksi lagi. Oke. Setelah itu kita masukin data rencana penjualan yang saya ambil dari modul. Lalu sini ada persediaan akhir tahun, saya masukin angkanya 6.000. Lalu ada kebutuhan unit. Kebutuhan unit ini diambil dari jumlah rencana penjualan totalnya keseluruhan dari bulan Januari sampai bulan Desember, lalu ditambah sama persediaan akhir tahun. Lalu geser ke persediaan awal tahun, yaitu 7.000. Lalu ada di tengah ini saya ngambil dari kebutuhan unit dan persediaan awal tahun, itu dikurang ya, lalu hasil dimasukkan. Lalu di sini ada pengalokasian. Pengalokasian itu datanya diambil dari pengurangan antara tabel tengah ini dan pengalokasian, lalu hasilnya dimasukkan. Lalu ada kekurangan. Di sini kekurangan saya ambil datanya dari pengalokasian dikali kekurangan. Lalu ada selisih. Selisih itu datanya, angkanya saya ambil dari tabel tengah itu dikurang sama kekurangan. Ya. Hasilnya segini. Lalu ada rencana produksi. Rencana produksi itu saya ambil daripada selisih ditambah sama pengalokasian, lalu muncul hasilnya. Lalu untuk tabel yang di bawahnya sama seperti yang di awal, masukin bulan, rencana penjualan, ada persediaan akhir dan total persediaan dan persediaan awal dan rencana produksi. Seperti biasa masukin bulannya dulu dari Januari sampai Desember. Lalu masukkan rencana penjualannya yang saya ambil dari modul. Lalu ini persediaan akhirnya saya masukin sampai bulan Desember. Lalu di sini ada total persediaan. Total persediaan diambil dari rencana penjualan lalu ditambah sama persediaan akhir. Lalu ada persediaan awal, datanya saya ambil dari rencana atau persediaan dikurang rencana. Oke. Rencana produksi di sini. Lalu di rencana produksi kita ambil dari tabel yang di atas, lalu muncullah hasilnya yang balance. Oke. Lalu yang kedua ada anggaran TKL. Di sini seperti biasa, aku masukin bulannya dulu. Ada produksi unit, ada jam kerja per unit atau bisa disebut DLH. Ada total jam kerja, ada UMR Jakarta 2025. Lalu ada jam kerja bulanan, ada upah per jam dan biaya tenaga kerja langsung. Oke, kita buat tabelnya. Di sini produksi unit saya ambil dari anggaran produksi sebelumnya, ya. Saya ambil dari anggaran produksi sebelumnya. Saya masukin produksi unitnya 1 ya kan, karena disuruh buatnya 1. Lalu saya masukin lagi angkanya di sini sampai bulan Desember. Lalu saya masukin lagi jam kerja unitnya, masukin lagi, menyesuaikan. Lalu total jam kerjanya saya ambil ini dari website Google ya, saya cari-cari di data untuk truk Hino nya. Oke.
Dan di sini ada UMR Jakartanya. UMR Jakarta itu berkisar 3.405.827. Untuk jam kerja bulanan ini 173 hari atau bisa dimasukin ke bulan. Lalu upah per jamnya itu ada di 19.970. Oke. Lalu biaya tenaga kerja di sini ada totalnya tuh sekitaran 4.997. Lalu untuk menentukan jam kerja bulanannya di sini ada jam kerja hari, lalu minggu dalam 1 tahun, total jam kerja dalam 1 tahun rata-rata. Nanti dihitung dari mana minggu total dalam 1 tahunnya dan total jam kerjanya dalam 1 tahun rata-rata jam kerja jumlahnya. Oke, sekian. Terima kasih untuk penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.